Cobain yang pertama takoyaki mercon. Kita coba lihat ya. Aduh. Seperti ini penampakannya. Oh mantap. Ini pertama kalinya aku cobain takoyaki isi mercon. Mari cobain. Aduh, ini agak gelap ya, mohon maaf. Coba, ini ada biasa ya, identik orang Jepang itu ada, kalau takoyaki itu ada kayak udang gitu atau cumi-cumi. Cobain. Yang aku beli yang varian isinya tuh octopus ya. Oke. Isinya octopus. Kita cobain. Iya. Nah, coba gitu ya. Dalamnya gini ya. Lumayan pedes ya. Cuman gak terlalu pedes banget. Kalau kasih level itu, ini mungkin levelnya level 3 kali ya, karena kayak nggak pedes sama sekali sih kalau jujur. Coba lagi ya. Oke, udah sih gitu aja ya. Yang pertama takoyaki mercon. Oke, next yang kedua kita cobain nih. Tada, ini kan tahu tamagoyaki atau okonomiyaki. Yang tahu ini tuh apa, komen di bawah ya. Ini tuh apa sih, okonomiyaki apa tamagoyaki gitu. Karena kayak aku nggak bisa bedain ya, kayaknya ini tuh kalau dari nampaknya tuh kayak ada telurnya ya. Kalau tamago itu kan berarti telur ya, mungkin ini adalah tamagoyaki. Oke, nanti cobain ya guys ya, goyakinya. Ini juga aku pertama kali cobain tamagoyaki ya. Kalau okonomiyaki kita udah cobain yang di video sebelumnya, kalian belum nonton dulu ya. Oke, aku cobain okonomiyaki. Cuman kalau misalnya itu kan okonomiyaki yang apa sih, enak sih sebenarnya dan gede juga sih dibanding ini ya kan. Itulah, nggak usah kita bandingin dulu ya, kita mari cobain dulu. Ini itu apa sih, nggak tahu tamagoyaki, nggak tahu okonomiyaki ya. Mari cobain dulu aja ya. Kalau misalnya ada telur-telurnya berarti dia tamagoyaki, kalau nggak ada berarti okonomiyaki, gitu aja ya. Gitu aja intinya ya, karena tamago itu kan apa sih, telur gitu kan. Cobain, kayaknya itu kayak tamagoyaki sih, cuma nggak tahu juga. Cobain. Tapi kayak adonan tuh sama aja nggak sih, kayak cuman ditambah 2 telur mungkin ya kan. Kita juga bagiin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Yang waktu kemarin juga ada ininya kan guys, tuh kayak gurita-guritanya gitu. Kayaknya ini tuh tamagoyaki deh guys, atau okonomiyaki ya, karena rasanya tuh nggak pedes. Aku request kalau yang okonomiyaki itu sangat pedas. Kalau yang tamagoyaki tuh pedas, level pedasnya tuh pedas aja. Tapi ini kayaknya tamagoyaki deh. Tapi aneh itu nggak ada rasa telur-telurnya tuh ya. Tapi kayaknya ini tamagoyaki sih kayaknya. Bismillah. Dan untuk tingkat kepedasannya, menurut aku ini nggak pedes ya, nggak pedes sama sekali.
gue pilihnya emang nggak terlalu pedas sih, dia tuh cuman pilihannya sangat pedas uh, sangat pedas sama no pedas kok nggak salah, nggak pedas sama sekali. Gue pilihnya nih yang tamagoyaki tuh pedas dia, tapi dirasa tuh kayak biar terasa pedas sih lumayan, cuman nggak terlalu pedas banget gitu loh, terlalu nyengat. Oke, ini ya tamagoyaki. Next kita cobain okonomiyaki ya. Tuh okonomiyaki tuh yang tadi okonomiyaki ya, nah ini deh yang tadi okonomiyaki, ini tamagoyaki. Karena kayak yang tadi tuh pedes, tapi kan ini kayak kelihatannya nggak terlalu pedes kan, nggak terlalu banyak gitu sausnya. Mari cobain ya guys ya. Nah kita coba ya. Oke, ini dia ini kayaknya okonomiyaki deh, yang tadi tuh tamagoyaki karena pedes. Apa sih tadi tuh okonomiyaki, ini tuh tamagoyaki gitu ya guys ya. Lihat tuh guys telurnya, oh my. Oh iya benar ini tamagoyaki, ini benar. Karena kalau yang tamagoyaki itu dia tuh aku tuh pesen yang pedas doang. Kalau yang tadi tuh sangat pedas, berarti sangat pedasnya cuma segitu guys semua ya. Nggak terlalu pedas sih menurut aku ya. Oke, cobain ya tamagoyaki. Bismillah. Ya benar, ini tamagoyaki ya, karena dia nggak, berasa tuh nggak terlalu, sama telurnya tuh kerasa banget. Kalau yang tadi tuh kayak nggak ada telurnya sih tapi kayak kelihatannya kayak telur ya, tapi ini lebih kerasa dari yang tadi sih, aku bisa bedain. Iya benar, ini tamagoyaki guys. Dan ini aku pilih varian yang pedes doang, dan ini kayak nggak terlalu pedes banget sih. Mungkin karena apa sih, mungkin kepedasannya tuh kayak ditingkatin gitu sausnya gitu nggak sih, kayak tetap aja cuman ditingkatin aja gitu kan, nggak ada beda lain gitu. Tapi kalau yang tadi tuh aftertaste-nya pedes sih, tapi kalau misalnya ini nggak terlalu pedes aftertaste. Oke, ini dia tamagoyaki, kita cobain ya. Next kita cobain aku belum cobain mitoboru. Gitu ya, mitoboru tuh apa sih guys, kalian komen di bawah ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari beratnya tuh kayak bakso bakar gak sih tuh, ya gak sih? Oh my god, tuh berat. Karena aku mitoboru tuh kayak takoyaki gitu loh, tapi kayak dilihat tuh lebih ringan gitu dibanding takoyaki. Ternyata bakso bakar ya. Mitoboru tuh bakso bakar. Apakah benar guys ini bakso bakar? Mari kita cobain aja. Bismillah. Yes, benar guys, ini bakso bakar ya. Ke bahasa Indonesianya. Kalau di Jepangnya mitoboru. Oh, I see. Ini rasanya saya kayak biasa aja sih, kayak bakso bakar yang lainnya aja. Ngomong aja gitu. Nggak ada something special ya. Dan ini juga smoky-nya tuh kurang ya menurut aku. Karena kayak lebih smoky lagi, mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk di smoky-nya, karena biar beda dari yang lain gitu kan. Karena kalau misalnya pedagang kelima aja smoky itu smoky banget kan, ini kan nggak ada smoky-nya banget guys, kayak flat aja gitu, kayak bukan bakso bakar, cuman aromanya doang, nggak terlalu terasa smoky-nya. Oh iya, gue kasih rating ya kan, ini kita kasih rating 7/10 lah ya. Enggak deh, 6,5/10, karena aku lebih suka yang bakso bakar yang abang-abang itu. Oke, karena lebih smoky dan lebih
ngeresap gitu loh bumbunya. Kok ini tuh enggak sih, menurut aku enggak, kayak di dalamnya tuh nggak ada rasa apa-apa, kayak cuman ya udah bakso aja gitu, rasa bakso dalamnya, nggak ngeresap di ke dalam gitu. Kalau ada abang itu kecap apa sih bumbunya tuh ngeresap banget kan ke si dalam baksonya. Kalau itu kayak enggak sih, kayak flat aja. Jadi 6,5/10 untuk bakso bakar atau mitoboru ya. Oh ternyata kita sudah tahu ya, mitoboru itu bakso bakar dalam bahasa Jepang. Oke, ini dia. Oh ya, aku mau kasih nilai takoyaki yang mercon itu, aku kasih nilai 7,5/10 karena aku belum cobain takoyaki mercon ya, dan itu enak, lumayan super enak banget ya. Enggak deh, 8/10. Kayak yang okonomiyaki itu aku udah cobain yang sebelumnya, lebih gede juga dan lebih ada juga sih itunya ya kan, serbuk-serbuk itu. Jadi kayak ya kita kasih nilai okonomiyakinya pedes doang sih, mungkin dia lebih ke pedes aja. Kalau misalnya yang kemarin itu kan nggak ada level-levelnya, jadi nggak terlalu apa sih, nggak begitu pedes. Tapi aku tuh suka yang kemarin sih. Kalau ini okonomiyaki itu kita kasih nilai 6,5/10 deh, karena kayak enak, cuman dia tuh ukurannya kecil aja sih, kecil sama pedesnya pedes, cuman ya udah gitu, habis itu ya udah hilang aja gitu kan. Itu sih guys, dan porsinya dikit banget ya, cuman kayak segini doang. Oke, untuk ya tamogyaki aku suka banget, kasih nilai 8,5/10 karena enak banget, rasa telurnya kerasa, sama apa sih bumbunya sama aja sih sebenarnya ya, bumbu sama bumbu dari okonomiyaki, mitoboru ya enggak sih, kayak sama aja, mayones sama si saus gitu kan. Cuman kalau misalnya mungkin yang berbeda itu dari okonomiyaki dan tamogyaki itu, dia tuh ada dikasih bumbu kayak kecap gitu, kecap pedes manis gitu kan, itu sih yang bedain. Untuk apa sih tadi tuh, tamogyaki kita kasih nilai 8,5/10. Next kita mau cobain nih, tada, kita mau cobain yang beda dulu kali ya. Nih guys, kita cobain yang ini dulu, tada, apa yo, wangi banget parah. Oh my god, wangi banget guys, tuh apa semua gitu, karena mungkin karena ada norinya enggak sih guys, kayak kimbap wong itu karena nori enggak sih ya kan, enak gitu. Pas dibuka langsung berbang, norinya doang sih keciumnya, cuman enak banget ini. Kalau misal panas ini enak banget sih parah, cuman kadang-kadang nggak panas ya udahlah, nggak apa-apa ya kan. Ini dia kimbapnya, oh my god enak banget ya kan. Ini 15.000 ya, kalian worth apa enggak ya kan. Oh ya, kalau mau kasih tahu, mau kasih tahu apa sih? Ini nggak mau tahu harganya. Tada tuh, kalian lihat bisa. Itu nggak sih, kebalik gak sih tulisannya? Kok kebalik, mohon maaf ya. Cobain baca aja ya. Untuk beef and cheese okonomiyaki itu 36.000. Oh my god, saya kecil itu ya kan. Tamogyaki itu 36.000. Oh my god, kecil juga ya kan. Takoyaki mercon isi 5 itu harganya 30.000. Oh my god, isi 5 doang cuy. Kalau bisa dia babang bisa 4 porsi nggak sih ya kan. Kimbap itu 15.000 yang tadi itu, mitoboru itu yang tadi tuh 18.000. Oke, dan nanti gyoza isi 5 32.000, 30.000. Gyoza isi 5 itu 32.400. Oh my god, ini fancy guys. Ini versi fancy-nya sih parah. Mari cobain sih ini dulu ya, kimbapnya dulu guys ya. Kedutan ya guys. Ini kita cobain kimbapnya dulu guys ya. Ini tuh yang aku tidak expect ya. Ini kan kayak makanan Jepang ya, seharusnya tuh ada sumpit ya.
kasih sumpit ya nggak sih. Dan kayak aku sumpit itu aja guys, kayak yang waktu kemarin tuh aku miyaki ya kan, sumpitnya itu aja nggak apa-apa, tapi itu nggak ada, dia tuh cuman dikasih sendok begini, sendok ada garamnya itu sama tusukan ini aja tuh. Oh my god, gak ada sumpitnya, terus makan ini gimana? Hey takohachi, makan ini pakai apa? Pakai tangan apa pakai ini? Bisa sih pakai ini, cuman kayak kan Jepang kan identik dengan sumpit ya kan, nah seharusnya kayak sumpit gitu loh. Kok ini tuh untuk si okonomiyaki gitu ya nggak sih, kayak beda-beda gitu seharusnya ya kan. Tapi sudahlah ya, daripada nggak ada kita ini aja yang ada aja ya guys ya. Oke, di dalamnya tuh aku nggak tahu ya, kayaknya sekilas itu kayak ada telurnya, wortel, mentimun, udah situ aja yang bisa tuh. Nggak ada avocado gitu ya, mungkin lebih mahal kali ya. Cobain ya guys ya, bismillahirrahmanirrahim. Kimbap. Oh ternyata daun itu tuh ini guys, daun seledri apa sih ini, daun apa sih guys ini nih, atau ya daun apa. Dan jeng rasanya tuh kayak flat aja, jujur flat aja rasanya, kayak nggak kerasa dalamnya itu apa, sumpah nggak expect. Bener kayak yang di Plasinder itu nggak sih 13.000 cuy, emang sih lebih kecil, cuman itu enak banget sumpah parah. Yang waktu kemarin tuh yang nggak ada suaranya aku review kimbap, itu enak banget parah guys, kayak bumbunya kerasa, dalam juga kerasa, ini tuh kayak flat aja loh, nggak ada rasa. Oh my god, padahal sekelas mall loh guys. Ini tuh aku beli di mall itu ya guys ya, di situnya, cuman kayak rasanya nggak ada, nggak keluar sumpah, kayak nggak ada rasa kimbapnya. Aku kecewa sih. Dan kayak seharusnya kalau misal kayak gini ya, di itu flat gitu, seharusnya tuh kasih cocolan itu nggak sih, saus atau apa gitu kan, tapi ini nggak dikasih juga cuy. Sedangkan di pas aku review kimbap itu yang waktu kemarin itu, emang sih ya beda sih sebenarnya kimbapnya. Yang kemarin tuh kimbap goreng ya, kok ini kimbap kayak langsung gitu. Tapi setidaknya gitu kan kasih saus juga ya nggak sih, kayak saus Jepangnya itu loh, kayak asam manis itu ya kan, kecap asin guys setidaknya gitu kan. Ini mah kayak nggak ada, mana ya kan nggak ada kecap asinnya pas kita buka tadi itu kan, nggak ada kecap asinnya. Itu sih yang aku tidak expect. Dan rasanya juga kayak dalamnya nggak ada rasa guys, sumpah. Kayak udah ya, ini kasih nilai 4/10, karena kayak aku berekspektasi dia tuh enak gitu kan, karena dia tuh wangi. Emang sih kalau boleh jujur ya, wanginya itu wangi, pas kita cium itu kayak lebih dominan si norinya sih dibanding bumbu-bumbu gitu. Kalau misalnya yang kemarin tuh pas digoreng itu, kimbap goreng kemarin tuh enak banget sumpah, wangi banget parah, bumbunya keikut wangi gitu loh. Tapi kok ini enggak ya, apa emang kayak gini ya kan kok kimbab yang itu, nggak tahu sih. Aku juga baru cobain ya guys, pertama kali cobain kimbab yang versi langsung begini ya. Apa kayak begini guys ya rasanya, maksudnya kayak nggak balance, malah kayak nggak ada rasanya gitu loh dalamnya, kayak nggak ada dalamnya gitu loh, kayak cuman nori sama nasi aja gitu loh, kayak ya udah gitu kan. Tapi kalau misalnya yang goreng itu bener-bener gila, juicy, terus kayak juicy lusul malin. Terus kayak dia tuh dalamnya tuh kerasa banget, bumbunya tuh kerasa banget gitu kan. Dan ya waktu kemarin tuh harganya 13.000 guys, bayangin ya kan. Ini 15.000, emang sih lebih banyak ini, cuman kayak bumbunya gak kerasa sih.
mungkin apa nggak kasih bumbu ya kan, cuman dipet-dipet doang ya kan, kayak telur, wortel, mentimun, salada udah dilipet aja gitu ya kayaknya sih, karena kayak nggak ada rasa gitu loh dalamnya. Aku berekspektasi tinggi ya sama ini, ternyata wow, tidak berekspekt ya guys ya dengan rasa ini. Saya kasih nilai maaf ya 4/10 ya. Oke, next kita ke lain hati ya, lain hati. Next kita ke lain menu. Tada, kita cobain gyoza. Aku juga baru pertama kali cobain gyoza guys ya. Mari kita lihat apakah ini enak guys. Ini tuh gyoza tuh ada berapa macam sih guys? Karena kalau nggak salah tuh kayak ada yang digoreng sama direbus ya kalau nggak salah ya. Bukan direbus sih, di steam namanya. Ngomongnya steam ya. Cobain ya gyozanya. Wangi bakso ikan sih. Jujur pas kita tuh wangi bakso ikan. Apakah dia bakso ikan berbentuk bulan sabit? Baik, kita cobain ya, bismillah. Ternyata dalamnya tuh ada hin-hin anget gitu ya guys ya. I like it. Tapi dalamnya tuh nggak ada apa-apa nggak sih? Kita cobain lagi ya. Ada apanya sih? Ini mungkin seafood-seafoodan gitu nggak sih dalamnya? Jadi kayak, tapi nggak terlalu strong sih. Tapi kayak adonan takoyaki dalamnya ya. Kayak daun bawang gitu, kerasa tuh cuman daun bawang sama tepung gitu loh, kayak adonan takoyaki aja gitu loh dalamnya rasanya. Apa emang kayak begini gyoza? Tahu guys, karena aku baru pertama kali cobain gyoza ya, dan aku langsung beli. Bismillah. Dalamnya kayak begini ya, nggak tahu ya kan, kayak dalaman takoyaki sama kasih sosis sama siput-siputan mungkin ya. Gini ya, nggak tahu ya yang benar yang mana gyoza itu dalamnya, apakah ada yang rasa ayam apa enggak gitu kan, karena aku ini gyozanya rasa takoyaki nggak, karena dalamnya tuh kayak dalaman takoyaki gitu loh, kayak ya gitu. Tapi enak sih so far, karena ada hin-hin pas kita makan tuh kayak anget gitu, mungkin ada jahe ya, mungkin ya ada jahenya gitu, jadi kayak enak sih parah. Tapi kalau mau kasih nilai, ini dia kasih nilai 8/10 ya, karena aku expectnya tuh dia tuh expect lagi ya kan, maaf ya guys ya, terus berekspektasi karena dia tuh mahal, masa kayak 5 gini 32.000 coy, oh my god ya kan, kayak kita harus berekspektasi tinggi ya kan, ikan tuh kita tuh dalamnya tuh kayak ayam suwir gitu kan, kayak keren ya. Enggak sih, setidaknya tuh apa sih ya, kerasa lah dalamnya itu. Nah dalamnya enggak kerasa sih, kayak lebih dominan tuh daun bawangnya gitu sih dibanding sama isiannya ini. Apa kebanyakan daun bawang kah, nggak tahu lah ya, nggak tahu juga. Dan ini tuh dia tuh langsung goreng gitu, bakal dibuat langsung, nggak tahu juga ya guys ya, kita karena kita tidak melihat secara langsung apa sih pembuatan ini semua ya kan. Oke, nilai itu ya 8/10 sih. Oke, pertama kita baru cobain gyoza, yang kedua tuh aku tuh expectnya lebih kerasa gitu loh dalamnya, nggak keras, nggak cuman kerasa kayak adonan takoyaki gitu ya kan. Ini tuh kayak adonan takoyaki sih menurut aku ya guys ya. Oke guys, sampai dulu kali ini tengah review makanan si Takohachi ini ya. Ini restoran terbaru sih guys ya, restoran UMKM nggak sih, nggak tahu sih.
Tapi kalau misalnya lihat itu kayak dia baru buka gitu sih, karena kayak baru lihat gitu. So far, kenapa aku pengen beli di Takohachi, karena dia tuh ada gyozanya. Itu yang aku apa sih incar gitu kan dari Takohachi ini. Terus ada juga tamagoyaki gitu kan. Aku tuh penasaran banget sih sama makan makanan Jepang gitu kan. Meskipun kita belum pernah ke Jepang, tapi semoga bisa ke Jepang ya Allah, amin. Oke, jadi kayak cobain aja gitu kan versi Indonesianya gitu kan. Dan ya gitu ya, untuk restorannya aku nilai 7/10 lah ya, karena mungkin lebih ditingkatin lagi aja rasa-rasanya sih. Itu sih sama kayak apa sih kualitas produknya, sama apa sih penyediaan cara makannya gitu loh, kayak harus searching lagi gitu kan. Di Jepang itu kan identik dengan sumpit, tapi di sini tidak ada sumpit ya guys ya, malah adanya kayak satu sumpit itu pun kayak untuk takoyaki itu sih aku feelnya. Dan kayak dikasih cuman garbus plus sendok itu kayak tidak identik dengan Jepang gitu kan, padahal kayak namanya tuh udah tako, emang sih namanya nggak terlalu Jepang banget, tapi kayak lucu ya packagingnya ya kan, gurita gitu. Terus ada kayak one piece gitu ya kan, kayaknya ini Gen Z kayaknya nih, kayaknya perusahaan Gen Z deh. Oke, lebih tingkatin lagi sih guys ya, untuk apa sih rasanya, kualitasnya, sama cara penyajiannya aja gitu kan. Udah searching aja gitu. Oke, semangat untuk Takohachi. Bye. Kali ini tentang review makanan ya, no edit no cut ya pokoknya ya. Ini kita review sejujurnya, seada-adanya, dan se-expect-expectnya kita gitu kan. Kayak waktu gitu kalau review tuh kayak udah yang keluar di mulut aja gitu guys, gak kayak babi bu kayak membagus-bagusan mau jelek kan, enggak. Kayak misalnya ini enak enggak kurang gitu loh. Kayak gak mau banget kita tuh kayak bagus-bagus gini aja gitu kan, tapi nggak ada jelas-jelas gitu. Kayak enggak sih, aku tuh pengen tuh kayak review tuh kayak pengen tuh ya reviewnya yang jujur dan apa sih amanah. Lalu kan uh, kita emang kita sih udah gitu aja pokoknya ya. Ibu ini coba like, comment, dan subscribe, dan nantikan video review selanjutnya. Bye bye. Jangan bosan-bosan ya guys ya. Bye.